Biasanya tuh ya, kalau kita dengar kata clash atau benturan, bayangan pertama kita pasti kecelakaan fatal kan? Iya, kayak tabrakan beruntun di jalan tol yang ngeri banget gitu ya. Benar. Padahal nih, sesi bedah materi kita kali ini tuh dirancang khusus buat kamu untuk memutarbalikkan ketakutan itu. Betul sekali. Ternyata, dalam analisis Balzi, clash ini lebih mirip kayak... Kayak dipaksa pindah jalur tol kan? Nah, iya. Sama petugas lalu lintas gitu loh. Pasti kaget, kesal. Tapi manuver itu rupanya dibikin supaya kamu terhindar dari kemacetan total yang menjebak di depan. Analogi yang akurat banget sih. Dan disinilah letak keseruan bahasan kita. Kita bakal bongkar gimana ngubah stigma clash itu akhir dunia menjadi strategi taktis buat loncatan karir kamu. Oke, mari kita mulai dengan hapus mitos utamanya dulu nih. Selama ini kalau ada benturan elemen, katakanlah tikus lawan kuda ya. Pasti orang langsung parmeng duluan. Iya kan, merasa bakal kena sial 7 turunan. Padahal, benturan semacam ini sebenarnya cuma indikator perubahan arah yang tajam aja. Bener banget. Itu sinyal kalau cara atau tujuan lama kamu tuh udah kedaluarsa. Udah nggak relevan lagi ya. Persis. Mari kita aplikasikan ini ke dunia kerja nih. Dalam peta Balzi, ada yang namanya pilar bulan yang mewakili lingkungan kantor dan pekerjaan sehari-hari. Oke. Kalau terjadi clash di area ini, orang yang cuma pasrah dan nggak peka sama dinamika kantor bisa tiba-tiba kena PHK. Ya, karena mereka kaget dan nggak siap kan? Ya karena kita antisipasi, kita bisa proaktif dong. Tepat. Misalnya nih, dengan ambil tanggung jawab baru atau ngerombak cara kita ngasih value di kantor. Kita adaptasi duluan sebelum dipaksa berubah. Sehingga posisi kamu malah jadi tak tergantikan ya. Atau bahkan dapat promosi dadakan. Mengambil inisiatif di tengah kekacauan itu justru bikin kamu menonjol banget. Tapi, tunggu dulu deh. Mari kita bedah logikanya. Boleh, gimana tuh? Secara definisi, chaos itu kan kejutan. Sesuatu yang mendadak gitu loh. Iya bener. Gimana caranya kita bisa bersiap ngadapin sesuatu yang wujudnya aja belum kelihatan? Pertanyaan yang tajam banget. Nah, disinilah logika sistemnya bekerja. Mitigasi chaos ini sama sekali bukan tentang hal-hal klinik. Syukurlah. Ini sepenuhnya tentang aksi nyata yang sangat logis. Lega dengernya. Soalnya aku udah bingung gimana caranya bawa kambing peliharaan ke kantor buat nolak bala. Jelas nggak perlu bawa hewan peliharaan dong. Begini mekanisme sebenarnya. Oke, gimana tuh? Misalnya kamu lagi ngadepin benturan antara tikus dan kuda nih. Dalam sistem ini, setiap elemen punya elemen pasangan yang bisa mengikat atau mengalihkan perhatiannya. Buat kuda, elemen pengalihnya itu kambing kan? Betul sekali. Oke, jadi ini tuh kayak strategi distraksi aja ya. Kita datangin elemen kambing supaya si kuda ini sibuk berinteraksi dan lupa buat nabrak si tikus. Persis banget. Mekanismenya itu pengalihan fokus. Dan di dunia nyata, kambing ini bukan hewan fisik ya. Terus apa dong? Melainkan representasi dari solusi operasional. Elemen kambing mungkin mewakili sektor industri yang lebih kreatif, atau gaya komunikasi yang lebih diplomatis. Atau bahkan rekan kerja dengan karakteristik tertentu ya? Tepat. Tugas kamu adalah mencari dan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam pekerjaan harian kamu. Masuk akal sih. Jadi kita benar-benar nyari solusi operasional, bukan sekedar pakai jimat yang lebih luas. Nah, skalanya tentu jauh lebih besar. Clash di pilar tahun itu alarm peringatan kalau industrimu lagi terdisrupsi atau target pasar kamu udah bergeser. Berarti antisipasinya nggak bisa cuma ganti rutinitas di meja kerja aja dong? Jelas gak bisa. Kamu harus ngerombak total gaya pemasaran, memperluas jejaring ke sektor baru, atau bahkan berani pindah industri? Iya, pindah industri secara keseluruhan sebelum sistem lama tempat kamu bernaung itu hancur lebur. Oh wow. Jadi, kalau kita paham dan bisa memetakan gelombang perubahan ini, masa 10 tahun yang biasanya dicap sebagai dekade kesialan ini justru bisa jadi pijakan buat pivot karir paling masif. Kita yang ngambil kendali atas ombaknya ya, bukan malah tenggelam. Tepat, kamu bukan sekedar bertahan hidup, tapi berselancar di atas perubahan itu. Siklus benturan itu malah jadi momentum 10 tahun paling sukses dalam karir kamu. Kesimpulannya nih, buat kamu yang lagi nyimak, clash dalam Balzi itu bukanlah kutukan kehidupan atau vonis mati buat karir kamu. Betul. Itu adalah alarm yang berdering kenceng untuk nyuruh kamu segera bermanuver. Ini panggilan untuk berevolusi. Semakin kamu mencoba bertahan di zona lama,
semakin sakit benturannya kan? Bener banget. Dan ini ngebawa kita pada satu pemikiran yang kayaknya layak buat kamu renungin sendiri nih setelah sesi ini selesai. Apa tuh? Kalau sebuah clash emang punya tugas buat ngehancurin zona nyaman kamu, mungkinkah puncak kesuksesan tertinggi dalam karir kamu sebenarnya nggak akan pernah terwujud tanpa adanya benturan yang secara paksa ngehancurin batasan lamamu hari ini? Karena tanpa dipaksa pindah jalur sama petugas, kamu mungkin bakal selamanya terjebak macet. Bener banget. Dan kamu nggak akan pernah ngeliat jalan bebas hambatan di depan sana.